Kalimadion. Kabar lingkungan Kota Madiun. Kalimadion. Kabar lingkungan Kota Madiun. Baik sahabat Suara Madiun, kita kembali ketemu di program acara Kalimadion dan saat ini kita akan terhubung dengan salah satu reporter yang saat ini tengah berada di Jalan Bulumas RT 12 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo. Untuk itu langsung saja kita sapa dengan sahabat Esther. Halo, selamat pagi sahabat Esther. Iya, selamat pagi sahabat Ben Chandra. Baik, mungkin langsung saja sahabat Esther dengan laporannya, ada apa saja di sana yang bisa disampaikan kepada seluruh warga masyarakat di Kota Madiun. Monggo silahkan. Ya, terima kasih sahabat Ben Chandra. Ya, sahabat Ben Chandra, Jumat lalu saya mereportasekan tentang Omah Jujukan yang berada di Jalan Bulumas RT 12 Kelurahan Kanigoro, yaitu di mana hampir seluruh warganya adalah pengusaha UMKM, mulai dari catering, snack, sambal, konveksi, rumah kos, supplier tanaman, hingga jual emas serta rias pengantin yang semuanya itu merupakan paket komplit. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengupas satu persatu apa saja yang ada di Omah Jujukan. Nah, saat ini saya bersama dengan Bu Widyo, yaitu pengusaha UMKM catering Naura di Omah Jujukan. Nah, saat ini saya akan sedikit bertanya kepada Bu Widyo. Di tengah pandemi ini tentunya diperlukan strategi dan kiat khusus agar mampu bertahan untuk bisa eksis sampai sekarang. Nah, kiat khusus apa yang dilakukan Bu Widyo hingga bisa eksis sampai sekarang ini dengan cateringnya, catering Naura tentunya di Omah Jujukan. Ya, monggo Bu Widyo. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Widyo, owner dari Naura Catering. Pandemi Corona ini berimbas sekali untuk di segala bidang, termasuk di bidang jasa boga yang selama ini kami geluti. Omset menurun sampai 70% karena usaha yang kami geluti itu biasanya hanya melayani pesanan utamanya dari teman-teman catering atau dari instansi-instansi perkantoran. Karena pandemi semua kegiatan dihentikan. Awalnya ya kami kebingungan bagaimana nasib karyawan. Apalagi karyawan sudah terbiasa untuk datang mengerjakan pesanan, ya sudah seperti itu saja. Kalau untuk produksi dan terus menjual, mereka karena selama ini sudah terbiasa seperti itu, ya untuk memulai sesuatu yang baru ya agak berat gitu. Akhirnya kami juga sempat meliburkan karyawan, kita shift masuknya, tapi alhamdulillah itu tidak berlangsung lama karena muncul ide dari anak-anak bagaimana kalau misalkan produk-produk yang kita buat itu kita resellerkan. Jadi kita memang mencari bekerjasama dengan orang-orang yang mau bergabung untuk menjadi reseller. Jadi keuntungannya dari kita bahwa kita bisa terus berproduksi, ada yang menjualkan, dan dari bagi reseller juga dia mendapatkan keuntungan dari penjualannya. Jadi istilahnya kita saling menguntungkan satu sama lain. Untuk saat ini produk-produk yang kami resellerkan berupa budur kasur dengan berbagai varian, bolen dengan berbagai macam isian, abon sapi, abon ayam, kering kentang. Samping itu kami juga meresellerkan produk-produk kue yang selama ini kami produksi dengan by order. Alhamdulillah ini sudah ada yang 30-an reseller yang membantu penjualan. Untuk saat ini juga alhamdulillah karena new normal ini kegiatan-kegiatan sudah mulai sudah mulai aktif kembali. Jadi
selama ini kan kami juga bekerja sama dengan beberapa teman catering lain untuk saling bekerja sama untuk penyediaan snack. Jadi kita sudah mulai untuk penyediaan snack, sudah mulai untuk melayani instansi-instansi, tapi juga kita tetap meningkatkan lagi penjualan lewat reseller, karena istilahnya itu yang menyelamatkan kami selama pandemi ini. Jadi harapannya kedepannya nanti ya kita bisa jalan dua-duanya, pesanan untuk menerima pesanan dan untuk yang kita resellerkan. Seperti itu Mbak Esther. Iya. Jadi saya ingat sekali sahabat Ben Chandra, dulu waktu saat-saat pandemi ini mulai, saya pernah datang ke Naura, di mana di situ kita saling sharing dengan Bu Widyo. Bu Widyo itu luar biasa sekali. Jadi begini, ini dari saya sendiri. Waktu itu di masa pandemi sulit-sulitnya seperti itu, Bu Widyo cerita, saya punyanya telur sama terigu kepada karyawan. Iki olahan, habis itu bawa ke sini nanti saya akan jualkan. Ini luar biasa sekali. Dari masa-masa pandemi itu akhirnya Bu Widyo juga punya gagasan untuk bagaimana supaya kita tuh eksis di masa pandemi dengan mengaktifkan seluruh warga yang ada di RT 12. Bukan untuk sebagai saingan, tetapi juga mensupport. Kamu jualannya apa? Meskipun sama itu dengan varian boga, tetapi itu tidak menjadikan bahwa itu adalah suatu saingan. Mari kita belajar bersama, bertumbuh bersama di Omah Jujukan. Nah, seperti itu yang saya apresiasi sekali Ben Chandra dari Bu Widyo ini selaku penggagas Omah Jujukan dan juga owner dari catering Naura. Nah, sekarang saya mau bertanya sedikit ke Bu Widyo bahwa kunci keberhasilan daya saing suatu produk sangat ditentukan oleh kemampuan UMKM untuk menjawab tuntutan konsumen baik dari segi mutu dan kualitas. Nah, apa yang harus dilakukan, kiat-kiat apa yang harus dilakukan catering Naura dalam mempertahankan kualitas tersebut? Monggo Bu Widyo. Terima kasih Mbak Esther. Untuk untuk mempertahankan itu, yang pasti kita benar-benar on time. Kita benar-benar menjaga jangan sampai konsumen itu kecewa karena di pesanan yang telat atau ya, tapi kadang-kadang kan memang namanya manusia itu kan ya tidak luput dari salah dan khilaf. Ya kadang sewaktu-waktu pernah lupa, ada pernah keliru jam, tapi bagaimanapun kita dituntut untuk siap. Istilahnya siap itu ya harus, kalau memang harus disiapkan saat itu juga ya bagaimanapun caranya kita harus menyediakan. Terus ada pesanan-pesanan dadakan itu juga harus kita layani. Pokoknya jangan sampai kita tuh menolak konsumen apapun alasannya. Yang utama istilahnya kita mengutamakan pelayanan untuk konsumen. Terus yang kedua, kita juga menjaga kualitas barang-barang produksi yang kita gunakan. Jadi ada tim kontrol khusus untuk produksi yang kita hasilkan. Ada kontrol untuk rasa, ada kontrol untuk bahan-bahan dan sebagainya. Karena memang selama ini juga kita kerjasama dengan beberapa supplier bahan-bahan. Jadi kita minta bahan-bahan yang fresh, bahan-bahan yang baru. Kebetulan ya supplier juga karena sudah kerjasama lama gitu, kalau ada barang-barang yang kurang berkenan karena mungkin ada yang rusak dan sebagainya, mereka mau mengganti. Jadi ya ikhtiarnya ya itu sih, untuk mempertahankan, utamanya kita ya menganggap bahwa konsumen itu adalah raja. Jadi ya kita benar-benar harus melayani dengan baik, seperti itu. Iya, jadi kiatnya adalah mengutamakan pelayanan kepada konsumen karena konsumen adalah raja, ya. Bagus sekali. Nah, ini satu pertanyaan lagi Bu Widyo untuk terakhir nih.
pengembangan UMKM karena sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi. Nah, ini satu pertanyaannya, produk unggulan yang paling laris yang digemari oleh konsumen itu di Catering Naura apa? Bu Lydia. Kalau untuk produk unggulan yang kami resellerkan yang paling laris sekarang ya bruder kasur itu. Karena memang ya sentranya Madiun kan sentranya bruder. Cuman kami membuat varian bruder kasur yang kita bikin kemasannya berbeda dengan yang lain. Jadi kita memang menambah varian bruder di Madiun dengan bruder kasur. Juga ada beberapa varian bolen, abon kita bikin abon yang ori sama yang rendang. Jadi ada abon sapi ori yang nggak pedas sama abon sapi ori yang pedas. Juga ada abon ayam, itu juga sama, ada yang ori juga ada yang rendang yang pedas. Ya, memang kita membuat murni 100% kita pakai daging sapi, daging ayam asli tanpa campuran, karena ya kita menganggap bahwa kalau saya sih prinsipnya kalau saya makan saya doyan berarti ya konsumen lain pasti akan mau, tapi kalau saya makan dan nggak mau sih ya istilahnya mesti orang lain juga nggak akan mau. Jadi ya testingnya saya sendiri sih, kalau saya mau ya berarti saya anggap orang lain juga mungkin bisa menerima produk saya gitu. Iya, nah bagi warga masyarakat Kota Madiun yang membutuhkan oleh-oleh, untuk itu bisa datang ke Catering Naura tentunya di Jalan Bulumas RT 12 Kelurahan Kanigoro, di mana di sini menyediakan berbagai produk-produk unggulan yaitu abon sapi rasa rendang, abon ayam rasa rendang dan original, juga ada bolen, dan ini ada varian rasa bluder kasur yang mungkin banyak warga masyarakat Kota Madiun yang tidak tahu di mana itu Naura. Padahal kita sudah mengetahui Naura itu adalah Catering Naura. Ternyata banyak sekali di sini juga varian-varian rasa yang mungkin tidak dimiliki oleh kelurahan lainnya. Monggo bagi warga masyarakat yang memerlukan oleh-oleh untuk datang ke Naura, tepatnya di Jalan Bulumas RT 12 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo. Nah, demikian sahabat Ben Chandra yang bisa saya reportasekan dari Catering Naura, dan nantikan reportase saya selanjutnya di Kali Madiun, kabar seputar lingkungan Kota Madiun. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Esther yang sudah memberikan informasi soal Catering Naura yang berada di Jalan Bulumas RT 12 Kelurahan Kanigoro dan juga Kecamatan Kartoharjo. Semoga usaha dari warga masyarakat ini bisa semakin diminati oleh warga masyarakat lainnya yang ada di Kota Madiun ya, dan juga tentunya untuk meningkatkan perekonomian. Meskipun sekarang saat ini berada di masa pandemi, tetapi semangatnya untuk berusaha tidak boleh terhenti ya. Baik, sekian dulu kebersamaan kita di program acara Kali Madiun edisi hari ini, dan tetap stay tune terus di 93 FM. Kita akan melanjutkan acara selanjutnya.